Apa itu agile modeling? Agile modeling adalah suatu metodologi yang praktis untuk proses dokumentasi dan permodelan sistem perangkat lunak. Agile modeling sendiri adalah kumpulan nilai-nilai, prinsip, dan praktek-praktek untuk memodelkan perangkat lunak agar dapat diaplikasikan pada proyek pengembangan perangkat lunak secara efektif dan efisien. Prinsip dalam agile modeling antara lain membuat model dengan tujuan menggunakan multiple model, travel light, isi lebih penting daripada penampilan, memahami model dan alat yang digunakan untuk membuat software, dan menggunakan agile modeling diharapkan tim pengembang developer dapat fokus pada prinsip dan praktek pemodelan yang efektif. Hubungan antara model, dokumen, shortcode, dan dokumentasi dalam agile modeling. Model dapat menjadi atau bagian dari dokumen. Model dapat menjelaskan shortcode. Dokumen ialah dokumentasi. Dokumentasi ialah uraian dari shortcode. Shortcode mengandung dokumentasi. Dari sudut pandang agile modeling, dokumen adalah segala sesuatu yang bersifat eksternal dari shortcode, yang tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi secara persisten. Ini berbeda dengan konsep model, yang merupakan abstraksi yang menggambarkan satu atau lebih aspek dari masalah atau solusi potensial dalam mengatasi masalah. Pengertian Agile Software Development. Agile Software Development adalah sebuah grup metodologi pengembangan software yang berbasis pada pengembangan iteratif di mana keperluan dan solusi pengembangan software berubah terus-menerus. Agile Software Development terdiri dari beberapa model pengembangan seperti Scrum dan Extreme Programming yang cukup terkenal di kalangan para pengembang berbasis Agile. Pada Agile, kepuasan pelanggan adalah nomor satu. Oleh karena itu, Agile menekankan pada komunikasi yang intens dengan pelanggan. Agile modeling bersifat fleksibel, yang berarti dapat disesuaikan dengan metode software engineering apapun yang ingin dipakai pada saat pengerjaan pengembangan perangkat lunak. Dengan begitu, agile modeling dapat menjadi sebuah solusi untuk memecahkan masalah pada metode konvensional, yaitu bagaimana memodelkan kebutuhan perangkat lunak yang akan dibangun secara efektif, sehingga kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat diketahui tanpa mengganggu implementasi proses pengembangan software yang telah dijadwalkan. Adapun angka kerja pada agile modeling adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proses exploration. Pada proses exploration, dikumpulkan deskripsi dan kebutuhan-kebutuhan pengguna pada sistem secara lengkap. Proses ini dilakukan secara langsung atau namanya oral communication. Proses exploration merupakan tahap inisialisasi untuk memperluas ruang lingkup sistem, yang dimanfaatkan untuk membuat dokumentasi berupa use case, user story, dan high-level arsitektur. Selanjutnya ada proses planning. Pada agile modeling juga terdapat langkah proses planning. Pada proses planning dilakukan pemodelan data-data yang digunakan dalam sistem. Pemodelan data yang dihasilkan dalam bentuk relasi tabel. Jadi, proses planning itu tahap di mana membuat suatu kerangka dalam merencanakan sesuatu. Di sini contohnya adalah relasi tabel transaksi sewa mobil. Metode iterasi menerapkan perulangan atau iterasi dalam proses pembuatannya. Idenya adalah merubah sesuatu ketika masih sederhana menjadi lebih mudah dibandingkan jika sudah kompleks, termasuk juga mengkoreksinya dan mengujinya. Tujuan dari iterasi bukanlah untuk menyelesaikan suatu produk jadi, akan tetapi mempersiapkan rilis dengan seminim mungkin bug untuk mendapatkan sebuah fitur yang benar-benar berfungsi
dan siap untuk pasar kadangkala melibatkan beberapa iterasi. Software yang dapat bekerja dengan baik merupakan ukuran utama dalam metode agil. Ada 6 tahap dalam satu iterasi agil. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Requirement. Pada tahap ini, tim development membahas requirement yang dibutuhkan bersama product owner. Biasanya product owner menyediakan produk backlog item PPI dan atau persona beserta flow yang dibutuhkan. Kedua, plan. Pada tahap ini, tim development membahas apa saja yang akan dilaksanakan pada tahap development dalam satu iterasi tersebut. Tim development membahas goal yang akan dicapai, PPI akan dieksekusi, task yang di breakdown berdasarkan PPI tersebut, dan siapa saja yang akan mengerjakan task tersebut. 3. Desain. Pada tahap ini, tim development membuat prototipe readable yang menggambarkan flow aplikasi berdasarkan dokumentasi yang diberikan. 4. Development. Pada tahap ini, tim development mengimplementasikan kode berdasarkan task yang sudah diassign pada mereka di tahap plan. 5. Release. Pada tahap ini, produk yang sudah menjadi minimum viable akan dirilis atau dideploy. 6. Track dan monitor. Pada tahap ini, produk yang sudah dirilis akan kita track dan monitor untuk melihat apakah aplikasi yang kita rilis sudah bagus berdasarkan terjadi bug atau tidak dan feedback dari pengguna. Kalaupun sudah bagus, pada tahap ini kita bisa menemukan celah-celah untuk menyempurnakan. Selanjutnya yaitu proses productioning. Proses ini merupakan tahap akhir. Pada proses ini dihasilkan modul-modul yang merupakan hasil implementasi dari sequence diagram pada proses sebelumnya, yaitu Kelebihan dari agile modeling yaitu mampu mengoptimalkan dan mengintegrasikan model-model dalam metode software engineering yang digunakan agar sesuai dengan tujuan pembangunan software. Sedangkan kekurangan dari agile modeling yaitu sangat bergantung pada software engineering yang lain dan tidak ada standar pasti, sehingga komunikasi antar software tidak selaras.